Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hayakumullah al-asatizah. Insyaallah kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengisi laporan bulanan bagi dai. Ya, pertama-tama kita harus menginstal aplikasi yang namanya Google Sheets ya. Kalau belum ada tinggal dicari di pencarian, namanya Google Sheet. Kemudian kita pilih yang logo ini. Jika sudah diinstal, langsung di open. Jadi aplikasi ini membutuhkan login ke akun Google terlebih dahulu ya. Ketika sudah, maka kita langsung masuk ke file laporan dai bulan Muharram. Oke, setelah kita masuk, kita akan menuju ke sheet yang namanya dashboard ya. Ini jadi namanya sheet ya para dai, sedangkan ini namanya worksheet. Kemudian kita lihat nama kita ada di nama berapa, di nomor keberapa ya. Misalnya nama kita Muhammad Fauzan ya. Jadi kita tinggal pilih Muhammad Fauzan, maka akan langsung menuju ke sheet yang dituju ya. Muhammad Fauzan nomor ke-34, tekan. Otomatis langsung masuk ke sheet yang milik kita ya. Jadi jangan sampai masuk ke sheet punya orang lain. Kemudian di sini ada kolom ismud da'iyah, maqarrud da'wah, al-barid al-elektroni, rukmul jawal, asy-syahr ya. Yang perlu antum isi cuma di sel sebelah barid al-elektroni di sini ya. Jadi kita isi dengan email atau Gmail kita. Setelah diisi, di sini kita akan memberikan contoh ya. Misalnya kita mulai berdakwah di tanggal 16 Hijriah. Jadi patokan tanggal kita di sini tanggal Hijriah ya. Di sini ada 16, ada 17, 18 dan seterusnya. Jadi sistem pelaporan kita mulai dari 16 Hijriah sampai tanggal 15 Hijriah di bulan setelahnya. Ya, mungkin ini sudah paham bagi teman-teman yang mengikuti pelatihan. Oke, kemudian di waktu al-bidayah ini kita mengisi jam kegiatan kita. Bagi yang menggunakan HP Android, nanti akan langsung muncul tanda seperti ini. Kita tekan, maka akan muncul waktu yang kita inginkan. Tinggal kita isi. Atau asatizah bisa menekan angka logo jam ini, ikon jam ya. Tinggal kita tekan, maka kita bisa memilih waktu yang tepat. Pertama kita pilih jamnya. Jam misalnya kita memulai kegiatan di jam 9. Jam 9.00. Setelah pas, kita pilih OK. Maka akan muncul format seperti ini, asatizah ya. 9.20 ya, jam 9:00. Oke, kemudian kita pilih waktu nihayah, waktu selesainya kegiatan kita. Maka kita isi seperti tadi, bisa kita tulis manual juga. Misalnya kita selesai di jam 12 pas ya, 12.00. Kita isi 12, kemudian titik 2:00. Maka hasilnya sama ya. Kita ulangi lagi, kita isi dengan cara menekan ikon jam ini. Pilih ikon jam, bisa kita tulis manual 12.00 atau kita memilih dari sini 12.00. Oke, setelah itu maka majmu'us sa'ah ya, total jam di kegiatannya langsung muncul ya. Ini 3 jam. Kemudian majmu' as-sa'ah yaumiyan ya, maka menjadi 3. Kemudian kita beralih ke nau'un nasyat. Ini dia adalah kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh para dai ya. Kita dekati, kita pilih tanda segitiga terbalik ini. Maka akan muncul list of 12 items ya. Ada 12 item di sini, mulai dari kegiatan dai ada 9 ya kan. Ada ta'limul atfal. Bentar kita pilih. Ta'limul atfal, ta'limul syabab, ta'limul mujtama ya. Kemudian ada tambahan 3 ya. Asatiza al-ijazah, marid, idzin. Untuk kita berikan contoh, kita isi di sini misalnya taklim al-atfal. Kemudian
kita mengisi al-makan, tempat kita melaksanakan kegiatan kita. Misalnya kita mengisi di masjid al-masjid al-imam asy-Syafi'i. Kemudian kita kemudian adadul mustafidin, yaitu jumlah pesertanya. Misalnya yang mengikuti kegiatan kita ada 25 orang. Setelah itu mengisi al-masafah, jarak antara rumah kita, ya, tempat kita tinggal dengan tempat kegiatan dakwah kita. Jika berjarak misalnya 10 km, maka diisi 10 km. Oke. Maka di sini, di atas sini akan muncul jumlah total kilometer yang telah kita lalui, gitu ya. Kemudian pada kolom J ini, ya, ini ada akumulasi total keseluruhan dari kegiatan tempat-tempat yang telah kita laksanakan, ya. Di sini ada Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, ada Kapolsek, KUA, kantor Jorong. Untuk penulisannya ini, ya, asatizah kita isi dengan bahasa Arab, ya. Ini sebelumnya udah terisi oleh Ustadz Fauzan ini, ya. Nah, jadi itu saja yang kita isi dan seterusnya begitu juga, ya. Jadi untuk yang lain-lainnya itu sudah terisi otomatis. Nah, untuk bagian ini otomatis. Jadi yang hanya perlu kita isi itu hanya dari kolom B. Jadi kolom B sampai ke kolom I ini saja, ya. Sedangkan di kolom D dan E itu kita tidak perlu mengisi. Ini sudah otomatis. Jadi jangan diubah-ubah, ya, asatizah, ya. Oke, kemudian jika kita sakit atau mengambil cuti, tidak bisa melakukan kegiatan di suatu hari, maka yang harus kita lakukan adalah dengan mengisi di Nau'in Nasyad, ya, langsung di Nau'in Nasyad. Kemudian kita isi, misalnya kita mengambil cuti al-izin, ya. Nah, maka dia akan otomatis langsung menjadi biru, gitu. Dan data izin sakit atau cuti ini langsung dimasukkan ke tabel di sini. Ini otomatis, ya, asatizah. Jadi kita tidak perlu mengeditnya di sini. Yang perlu kita isi hanya di bagian Nau'un Nasyad. Jika kita sakit, misalnya di hari kedua kita mengalami sakit misalnya, maka langsung kita isi di yang paling atas di sininya, ya. Kita lihat di sini yang paling atas Nau'un Nasyadnya, maka kita isi sakit, marid. Maka dia otomatis menjadi kuning dan langsung tertambahkan ke 1, ada di tabel sini. Begitu juga seterusnya, asatizah. Jika kita di hari tersebut merupakan hari libur harian, ya, libur mingguan kita, maka kita isi al-ijazah. Oke. Insyaallah mudah dilakukan, ya, asatizah, ya, dan dapat dipahami. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa bermanfaat kepada para asatizah. Ya, jika ada pertanyaan silahkan hubungi ke Musyrif Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.